Apakah Anda tahu bahwa tulang belakang bisa mengalami kelainan seperti ini atau ini? Kelainan tulang belakang sebenarnya ada 3 jenis. Yang ditunjukkan oleh gambar tadi adalah jenis skoliosis. Singkatnya, skoliosis merupakan kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti menyerupai huruf C atau S. Di Indonesia sendiri, terdapat sebanyak 3-5% penduduk yang mengalami skoliosis. Sebagian besar kasus skoliosis tidak ditemukan penyebabnya atau disebut sebagai idiopatik. Berikut ini adalah penjelasan dari Official Growth Best Practice Indonesia, Dr. Budi, terkait skoliosis. Yang pertama bukan penyakit, ya. Skoliosis itu adalah kelainan ketika masa pertumbuhan. Artinya apa? Harus di-manage, ya. Jadi bisa kita manajemen. Kalau dia belum terlalu besar, tentu dia bisa pulih lumayan bagus sekali ya, hingga bahkan menjadi normal. Dr. Budi menambahkan, operasi bukanlah satu-satunya jalan untuk merehabilitasi skoliosis, mengingat risikonya yang memang cukup besar. Terapi pasti adalah yang non-invasif, jadi tidak sifatnya yang operasi ya. Jadi kita dengan latihan, dengan memakai brace ya, dengan terapi manual yang istilahnya non-invasif, tapi intinya untuk supaya melatih otot itu menjadi lebih rileks dan otot yang lemah menjadi lebih kuat ya, dan tulang-tulangnya bisa dimobilisasi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satu pejuang skoliosis di Indonesia yang bernama Natalia Adifa Hendarianto atau kerap disapa Diva. Hari ini Diva mau menceritakan atau berbagi pengalaman skoliosisnya yang inspiratif ke kita semua. Yuk kita simak ceritanya. Aku udah termasuk skoliosis yang berat. Dan memang aku memiliki kurva itu yang cukup derajat kemiringannya itu terbilang cukup besar ya. Jadi bisa mempengaruhi organ-organ vital aku juga, tetapi aku imbangi dengan terapi. Jadi untuk menghindari terjadinya gangguan terhadap organ vital aku karena skoliosis itu, karena udah sebenarnya di tahap yang ditanya ya operasi atau mungkin menggunakan brace gitu. Kekurangan yang dimiliki Diva atau skoliosisnya tak jarang malah menimbulkan kesalahpahaman dari orang-orang di sekitarnya. Alhasil, Diva pun sempat menerima beberapa perlakuan buruk dari teman-temannya semasa sekolah terkait skoliosis yang Diva miliki. Perlakuan buruknya itu tidak bisa aku ceritakan secara detail, tapi itu mungkin ejekan, bentuknya ejekan dengan memberi julukan gitu ya secara umum yang menandakan bahwa oh dia punya ini loh, punya skoliosis, seperti mungkin yang binatang yang menyerupai, itu cukup menyakitkan hati gitu. Dan juga kalau di perkuliahan mungkin kadang sering kali dibilang caper, cari perhatian, karena aku memiliki kekurangan yang memang terbatas untuk melakukan kegiatan gitu loh. Dengan memiliki skoliosis, aku menjadi orang yang lebih kuat dan menjadi orang yang harus bersyukur. Meskipun kita selalu diajarkan untuk bersyukur, tapi seringkali itu sering dilupakan kan. Tapi dengan aku memiliki ini, bahwa aku sadar Tuhan memberikan ini karena Tuhan tahu aku kuat menghadapi ini. Karena menghadapi skoliosis itu tidak mudah. Terkadang pasti kalau lagi down, pikirannya aduh pengen operasi aja, aduh pengen seperti yang lain. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Itu nggak bisa disamakan. Kehadiran keluarga dan para sahabat merupakan salah satu pendorong semangat Diva selama ini untuk bisa pulih dari skoliosisnya dan tidak terpuruk karena perlakuan buruk dari orang-orang sekitarnya. Ninyoman Lestari Junita Darmayanti, yang kerap disapa Lestari, adalah salah satu sahabat Diva yang selama ini setia menemani dan mendukung pemulihan skoliosis Diva. Memang kayak kita orangnya klop ya, karena setiap kita lagi bareng ataupun nggak bareng tuh mungkin zaman sekarang dibilangnya sefrekuensi ya. Jadi kayak apa aja nyambung. Jadi aku tipe orang juga yang nggak milih-milih teman, dan mungkin bisa dibilang aku setia ya kalau berteman, karena memang temanku dari dulu ya itu aja gitu. Lestari mengakui ia telah cukup lama berteman dengan Diva, yaitu sejak kelas 1 SMA hingga saat ini.
kepribadiannya dia yang menurut aku bahkan pantas untuk kita contoh itu yang jelas semangatnya dia, karena dia nggak pernah pantang menyerah, terus dia kayak selalu percaya diri dan bahkan sekarang sangat jauh lebih percaya diri. Aku ngeliat dia tuh sekarang kayak lebih energik dalam melakukan semuanya gitu. Itu pantas banget untuk kita contoh gitu. Terus dia memang orangnya sangat loyal sih sebagai teman, sebagai udah kayak saudara lah kita, karena memang aku juga sering nginep kan di rumahnya dia kalau weekend. Meskipun Lestari berkuliah di kota yang berbeda dengan Diva, mereka berdua tetap berusaha menjalin dan menjaga komunikasi dengan baik. Meskipun dia banyak kesibukan di kuliah, dia tuh tetap kayak ke klinik juga tetap. Terus dia sekarang rajin banget cover dance. Menurut aku itu perkembangan yang bagus banget ya. Dulu olahraga aja boro-boro kita bareng-bareng kan. Sekarang dia udah bisa ngedance dengan ceria. Maksudnya apa yang dia suka dia lakuin, dan bahkan dia juga punya usaha. Dia nge-baking kue-kue. Banyak banget yang dia bisa lakuin sekarang. Di tengah kesibukannya menyusun tugas akhir kuliah atau skripsi, Diva berusaha mengisi waktu luangnya dengan produktif, yaitu salah satunya adalah mengembangkan bisnis dessert dan brownies buatannya sendiri loh. Selain itu, Diva juga membangun komunitas Scoliosis Support wearestronger.id secara daring melalui platform media sosial Instagram. Awalnya itu aku membentuk itu karena aku berpikir bahwa aku nggak sendirian. Aku harus berbagi cerita ini ke banyak orang untuk menjadi inspirasi dan motivasi pastinya. Dan pada akhirnya banyak yang ikut dalam kegiatan tersebut, dan aku memiliki teman banyak yang ternyata wah sama loh, kita berjuang bareng. Kisah inspiratif Diva tentu saja juga tidak lepas dari penanganan Dr. Budi atas skoliosis Diva selama ini. Hal ini karena Dr. Budi selalu percaya bahwa pasien skoliosisnya tetap punya masa depan dan kelak akan sukses di bidang mereka masing-masing. Yang pertama, saya mau bilang skoliosis itu bukan penyakit ya. Sebetulnya anak ini sehat, anak ini pintar, anak ini cerdas, tetapi dia punya kelainan ketika masa pertumbuhan ya, dan itu cuma 3-5% di populasi ya. Jadi seharusnya teman-teman justru merangkul teman-teman dengan skoliosis. Kenapa? Teman-teman dengan skoliosis ini perlu dukungan, perlu support, perlu bantuan ya, bahwa mereka juga bisa, mereka juga tidak berbeda dengan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, Diva telah membuktikan bahwa bagaimana ternyata skoliosis sama sekali bukanlah hambatan bagi Diva untuk tetap produktif. Semangat yang dimiliki Diva inilah yang mengantarkannya menjadi salah satu narasumber di sebuah webinar nasional yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Oktober 2021 yang lalu. Pesan aku untuk skoliosis dimanapun berada, jangan pernah menyerah karena kamu tidak sendirian. Kamu berjuang, banyak kok yang berjuang seperti kamu. Mungkin belum ketemu aja, tapi banyak. Tenang aja, kamu tidak sendirian. Dan percayalah bahwa di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Jangan jadikan skoliosis sebagai penghambatmu, tetapi jadikanlah skoliosis sebagai pendorongmu. Dan jadikan juga skoliosis sebagai sahabat kamu. Dan percayalah bahwa kamu itu spesial. Kamu memiliki skoliosis karena kamu spesial. Kamu dipercaya untuk menjaga skoliosis gitu. Tetap semangat aja, maju ke depan, tidak boleh mundur. Untuk Diva dan para pejuang skoliosis lainnya di Indonesia, tetap semangat dan terus produktif pada hal-hal positif yang kalian tekuni ya. Terima kasih Diva sudah berbagi kisahmu yang sangat menginspirasi ke kita semua. Jelita melaporkan dari Jakarta.